teman-temanku. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan subbab mengenai fungsi dan grafiknya dan operasi pada fungsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Putri Devi Adani dengan NIM 2102101101009. Saya Tarisa Alia Rida dengan NIM 21021011001. Saya Siti Oliva Hidayat dengan NIM 210210101017. Saya Salma Salsabila dengan NIM 2102101011025. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Definisi fungsi itu sendiri atau disimbolkan dengan F adalah pengelompokan dengan cara menghubungkan setiap anggota sebuah himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan himpunan lainnya yang disebut daerah kawan atau kodomain, sehingga menghasilkan sebuah nilai yang disebut daerah hasil atau range. Berikut merupakan contoh gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 merupakan di mana himpunan A yang terdiri atas A, B, C, D, dan E, yaitu merupakan daerah asal, dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan daerah kawan. Dan selanjutnya yang gambar yang kedua yaitu di mana himpunan A, daerah asal A, berhubungan atau berelasi dengan himpunan B dengan angka 4, dan himpunan A yang terdiri dari B berelasi atau berhubungan dengan himpunan B yang terdiri dengan angka 1, dan himpunan A yang C berelasi atau berhubungan dengan himpunan B angka 1. Dan selanjutnya himpunan A yang terdiri dari D berelasi dan berhubungan dengan himpunan B angka 4. Dan yang terakhir yaitu himpunan A yang terdiri dari E berelasi atau berhubungan oleh himpunan B angka 5. Sehingga daerah hasil dari himpunan A dan B yaitu 1, 4, dan 5. Dan selanjutnya yang B yaitu cara menuliskan fungsi. Notasi fungsi disimbolkan dengan F atau G atau F besar seperti itu. Maka fx dibaca f dari x atau f pada x, menunjukkan nilai yang diberikan oleh f pada x. Jadi, jika semisal f dari x sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 4, maka semisal x diketahui dengan a, sehingga f dari a sama dengan a dipangkatkan dengan 3 lalu dikurangi dengan 4. Dan selanjutnya jika x diketahui dengan 3, sehingga f3 sama dengan 3 dipangkatkan dengan 3 lalu dikurangi dengan 4, sehingga hasil dari F3 yaitu 23. Dan contoh yang pertama, untuk F dari X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Cari dan sederhanakan. Yang pertama yaitu F6, dan yang kedua F dari 6 ditambah dengan H. Dan penyelesaiannya yang pertama, F dari 6, nilai X semua dari F dari X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, X-nya itu diganti semua dengan angka 6. Sehingga F6 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 sama dengan 24. Dan penyelesaian yang kedua, F dari 6 ditambah H, yaitu semua X dari F dari X kuadrat dikurangi 2X diganti dengan 6 ditambah H. Sehingga F dari 6 ditambah H sendiri yaitu adalah 6 ditambah H kuadrat dikurangi 2 dikali 6 ditambah H sama dengan 36 ditambah 12H ditambah H kuadrat dikurangi 12 dikurangi 2H. Dan hasilnya yaitu sama dengan H kuadrat ditambah 10H ditambah 24. Dan selanjutnya daerah asal dan daerah hasil. Aturan korespondensasi atau padanan bersama dengan daerah asal. Menentukan daerah hasil. Jika untuk sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar. Sehingga aturan fungsi ada maknanya. Ini disebut daerah asal alamiah.
Bilangan yang seharusnya dikecualikan dari daerah asal alami adalah nilai-nilai yang akan menyebabkan pembagian oleh nol atau akar kuadrat dari bilangan negatif. Contohnya, f dari x sama dengan 1 per x dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu kita kecualikan 3 untuk menghindari pembagian oleh 0. Jadi daerah asalnya itu kita kecualikan agar pembagiannya itu bukan 0. Sehingga x dikurang 3 tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 3. Sehingga jadi daerah asal alami dari f dari x 1 per x min 3 adalah himpunan x dalam bilangan real sedemikian sehingga x tidak sama dengan 3. Selanjutnya yaitu grafik fungsi. Grafik fungsi yaitu di mana daerah asal dan daerah nilai sebuah fungsi merupakan bilangan real. Kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Next. Contohnya seperti ini, misalnya gambarlah sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, kita harus mencari titik potong pada sumbu x-nya dulu, maka y sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Tadi kan y-nya diganti 0, jadi x kuadrat min dikurang x dikurang 2 ini dijabarkan menjadi x min 2, x plus 1. Maka akan menghasilkan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Maka titik potong sumbu x itu ada 2,0 dan min 1,0. Selanjutnya titik sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Di sini y sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. X-nya kan 0, jadi 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2, maka hasilnya min 2. Jadi titik pada sumbu y itu 0 min 2. Dapat dilihat pada gambar. Ini misalnya tadi kan di x-nya itu titiknya tuh 2,0 sama min 1,0. Mohon maaf sebelumnya jika gambarnya kurang tepat. Terus di titik y-nya itu tadi 0, min 2 di sini. Maka ditarik garis akan jadi seperti ini. Jadi begitu. Maka dari fungsi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa daerah asal dari fungsi x kuadrat kurang x kurang 2 itu semua bilangan real dan daerah nilainya yaitu y lebih besar sama dengan min 2. Next. Selanjutnya yaitu fungsi genap dan ganjil. Yang pertama yaitu fungsi genap. Fungsi genap itu jika f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan real, maka fx merupakan fungsi genap yang mana grafiknya itu simetris terhadap sumbu y. Dapat dilihat pada gambar. Jadi maksudnya fungsi genap ini tuh apabila bentuknya ketika kita mengganti x-nya itu dengan min x, maka hasilnya itu akan menjadi fx atau fungsi awal. Contohnya kayak gini, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Maka setiap bilangan real itu berlaku, kita ubah x-nya itu menjadi negatif x, maka f min x sama dengan min x kuadrat ditambah 1, maka hasilnya jadi x kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan kembali ke fungsi awalnya. Jadi, persamaan ini tuh disebut fungsi genap. Selanjutnya yaitu fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu jika f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan real, maka fx merupakan fungsi ganjil yang mana grafiknya itu simetri terhadap titik asal. Contohnya seperti ini. fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x, hingga berlaku kita ubah kayak fungsi genap tadi, x-nya menjadi min x, jadi kita ubah semuanya min x pangkat 3 dikurang min x. Maka hasilnya itu negatif x pangkat 3 ditambah x, sehingga negatif dalam kurung x pangkat 3 dikurang x.
itu kan hasilnya jadinya min fx. Maksudnya di fungsi ganjil itu kan jika x-nya diganti negatif x, maka hasilnya akan min fx. Maka terbukti bahwa persamaan itu merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya, ya contoh soalnya seperti berikut. Yang pertama, tentukan apakah fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi genap atau ganjil. Yang A itu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5. Penyelesaiannya seperti berikut. Kita ubah x-nya menjadi min x, jadi f min x sama dengan min x pangkat 4 dikurang 2 kali min x kuadrat ditambah 5. Min x di pangkat 4 kan hasilnya jadi positif x pangkat 4, dikurang 2x pangkat 2. Min x kuadrat itu kan jadinya positif x kuadrat. Langsung ditambah 5, jadi hasilnya positif atau kembali ke fungsi awalnya. Selanjutnya yang B yaitu gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x per x kuadrat ditambah 1. Jadi kita ubah x-nya menjadi negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 dikurang 5 dikali min x per min x kuadrat ditambah 1. Maka hasilnya negatif x pangkat 3 tambah 5x per x kuadrat tambah 1. Maka dapat menghasilkan negatif x pangkat 3 min 5 per x kuadrat plus 1. Maka gx ini merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya, operasi pada fungsi. Sama seperti dua bilangan A dan B dapat ditambah untuk menghasilkan bilangan baru, A plus B, fungsi F dan G dapat ditambahkan untuk menghasilkan fungsi baru, F plus G. Di sini ada operasinya, ada penjumlahan, kemudian pengurangan, hasil kali, hasil bagi, sama perpangkatan. Misal diketahui fungsi berikut. Jadi ada fungsi X sama dengan X min 3 per 2 dan Gx sama dengan akar 3. Kita dapat membuat fungsi baru F ditambah G dengan menetapkan nilai pada X sehingga F ditambah Gx sama dengan X dikurang 3 per 2 ditambah akar X. Dengan asumsi bahwa F dan G memiliki daerah asal, kita dapat membuat fungsi baru seperti berikut. Jadi, untuk penjumlahan, F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx sama dengan X dikurang 3 per 2 ditambah akar X dengan daerah asal 0, tak hingga. Kemudian, pengurangannya, F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurang Gx sama dengan X min 3 per 2 dikurang akar X. Daerah asalnya sama 0, tak hingga. Kemudian perkalian F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan X dikurang 3 per 2 dikali akar X. Daerah asalnya 0, tak hingga. Kemudian pembagiannya F dibagi Gx sama dengan Fx dibagi Gx sama dengan X dikurang 3 per 2 akar X dengan daerah asal 0, tak hingga. Kita harus mengecualikan 0 dari daerah asal F atau G untuk menghindari pembagian dengan 0. Jadi maksudnya daerah asalnya itu lebih dari 0, kurang dari tak hingga. Jadi ini bentuk kurungnya, kurung biasa. Kemudian selain itu, kita dapat memangkatkan satu fungsi dengan F pangkat N. Kita maksudkan fungsi yang menetapkan nilai pada X, Fx pangkat N, dengan demikian F kuadrat X sama dengan Fx kuadrat sama dengan X min 3 per 2 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 per 4 dan G pangkat 3 X sama dengan Gx, maaf ini sebenarnya ada pangkat 3-nya. Gx pangkat 3 sama dengan akar X pangkat 3 sama dengan X per 2. Contoh, misalkan ada
fx pangkat 4 dari x, akar 4 dari x plus 1 dan gx akar 9 min x pangkat 2. Dengan masing-masing daerah asalnya min 1, tak hingga dan min 3,3. Tentukan rumus untuk penjumlahan F ditambah G, pengurangan F dikurang G, pembagian F dibagi G, perkalian F dibagi G, dan ini perpangkatannya, F pangkat 5, dan daerah asalnya. Nah, sebelumnya untuk mencari daerah asal, di sini kita gunakan irisan dari kedua daerah asal. Jadi, daerah asalnya Fx kan jadi daerah asalnya fx kan ini ya, min 1, hingga. Nah, dia harus beririsan dengan daerah asalnya gx. Daerah asalnya gx kan min 3,3. Jadi akan ketemu daerah asal dari keduanya ini nanti min 1,3. Jadi semuanya ini nanti menggunakan min 1,3. Kemudian operasinya, operasi penjumlahannya, F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx sama dengan akar 4 dari X plus 1 plus akar 9 dikurangi X kuadrat. Kemudian pengurangannya, F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurangi Gx sama dengan akar 4 dari X plus 1 dikurang akar 9 min X kuadrat. Kemudian perkalian, F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan akar 4 dari X ditambah 1 dikali akar 9 dikurang X kuadrat. Kemudian pembagiannya, F dibagi Gx sama dengan Fx dibagi Gx sama dengan akar 4 dari X plus 1 dibagi akar 9 min X kuadrat. Kemudian perpangkatan, F pangkat 5X sama dengan Fx pangkat 5 sama dengan akar 4 dari X plus 1 pangkat 5 sama dengan X plus 1 pangkat 5 per 4. Jika F bekerja pada X dan menghasilkan Fx, dan G kemudian bekerja pada Fx untuk menghasilkan Gfx, kita katakan bahwa kita telah menyusun G dihasilkan, kemudian komposisi G dengan F dilambangkan G bundaran F. Dengan demikian, G bundaran Fx sama dengan Gfx. Jadi Fx-nya ini dimasukkan ke dalam Gx. Kemudian ada contoh, Fx sama dengan X min, ini 3/2 ya, 3/2 aja. Dan Gx sama dengan akar X. Kita dapat mengkomposisikan kedua fungsi ke dalam dua cara. Yang pertama kita gunakan Fx dimasukkan ke dalam Gx. Jadi G bundaran Fx sama dengan Gfx. Di sini karena Fx-nya kita ketahui X dikurang 3/2, jadi kita masukkan di sini, jadinya G X min 3/2 sama dengan akar X min 3/2. Kemudian cara yang kedua, kita masukkan Gx ke dalam Fx, jadinya F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F, karena di sini Ge-nya akar X, jadi kita masukkan ke sini, jadinya F akar X sama dengan akar X min 3/2. Secara langsung kita perhatikan bahwa G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi komposisi itu tidak saling berhubungan. Maksudnya, ini tuh tidak bisa dibalik. Kalau Gfx itu nilainya tidak akan sama dengan Fgx. Kemudian ada contoh, misalnya Fx sama dengan 6x per
X kuadrat min 9 dan GX akar 3X. Kemudian kita diminta untuk menentukan F bundaran G12 dan F bundaran GX serta daerah asalnya. Nah, yang pertama kita cari F bundaran G12 itu sama dengan F G12. Nah, di sini nilai G, di sini kan GX-nya akar 3X. Nah, kita ganti X dengan 12, jadinya akar 3 dikali 12, jadinya akar 36. Kemudian jadi F akar 36 sama dengan F6. Kemudian kita masukkan nilai 6-nya, 6 dikali 6 per 6 kuadrat dikurangi 9. Hasilnya 4/3. Kemudian yang kedua, untuk mencari F komposisi GX sama dengan FGX sama dengan F, kita masukkan nilai GX-nya akar 3X, jadinya F akar 3X. Kemudian sama dengan 6 dikali akar 3X dibagi akar 3X kuadrat dikurang 9. Nah, pernyataan akar 3X ini muncul di kedua pembilang dan penyebut, sehingga semua bilangan negatif harus dikecualikan dari daerah asal F bundaran G untuk menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif. Kita juga harus mengecualikan X sama dengan 3 dari daerah asal F bundaran G karena G3 dapat menyebabkan pembagian dengan 0. Jadi nanti tidak bisa ya kalau pembagian dengan 0. Dan demikian daerah asal dari F bundaran G adalah 0,3 gabungan 3,3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah translasi atau pergeseran. Mengamati bagaimana sebuah fungsi terbentuk dari fungsi yang lebih sederhananya akan membantu dalam penggambaran grafik. Misalnya, bagaimana membuktikan grafik-grafik dari Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx min 3, Y sama dengan Fx plus 2, dan Y sama dengan Fx min 3 plus 2 berkaitan satu sama lain. Kita dapat meninjau Fx sama dengan harga mutlak X sebagai contoh. Berikut gambar dari 4 grafik yang bersangkutan. Keempat grafik tersebut mempunyai bentuk yang sama. Gambar 3 terakhir hanyalah penggeseran atau translasi dari gambar pertama yang merupakan grafik semula. Dengan mengganti X oleh X min 3, akan menggeser grafik itu 3 satuan ke kanan. Sementara dengan menambahkan 2, berarti menggesernya sebesar 2 satuan ke atas. Next. Apa yang terjadi dengan Fx sama dengan harga mutlak X adalah khas karena gambar grafik nilai mutlak membentuk garis lurus seperti membentuk huruf V, dikarenakan nilai mutlak diperoleh dengan mengambil nilai positif yang dihasilkan. Berikut adalah ilustrasi untuk Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Gambar grafik pertama yang paling kiri adalah grafik semulanya. Gambar selanjutnya, yakni jika X diganti dengan X plus 1, grafik semula digeser satu satuan ke kiri. Gambar selanjutnya, jika fungsi dikurangi 2, grafik semula digeser 2 satuan ke bawah. Gambar keempat, fungsi mengganti X dengan X plus 1 dan dikurangi 2, maka grafik semula digeser satu satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Prinsip yang sama berlaku dalam situasi yang umum. Diilustrasikan pada gambar di bawah ini dengan H dan K keduanya positif. Jika H lebih kecil dari 0, maka penggeserannya ke kiri. Jika K lebih kecil dari 0, penggeserannya ke bawah. Seperti contoh-contoh sebelumnya, grafik sebelah kiri adalah grafik semula dari fungsi Y sama dengan Fx. Gambar selanjutnya menunjukkan apabila fungsi tersebut dikurangi H bilangan positif, grafik digeser H satuan ke kanan. Sedangkan apabila H bilangan negatif, grafik fungsi digeser H satuan ke kiri. Gambar ketiga menunjukkan apabila fungsi tersebut ditambah oleh K bilangan positif, grafik digeser K satuan ke atas.
Sedangkan apabila K bilangan negatif, grafik digeser K satuan ke bawah. Gambar keempat merupakan contoh apabila fungsi semula ditambahkan baik oleh H maupun K. Next. Berikutnya ialah katalog parsial fungsi. Sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan K konstanta bilangan real disebut fungsi konstanta. Grafiknya berupa sebuah garis mendatar. Untuk fungsi fx sama dengan x disebut fungsi identitas. Grafiknya berupa sebuah garis yang melalui titik asal dengan kemiringan 1. Dari fungsi-fungsi sederhana ini, kita dapat membangun banyak fungsi yang penting. Berikut adalah contoh gambar dari fungsi konstanta fx sama dengan 4, yang berbentuk garis mendatar pada y sama dengan 4. Berikutnya adalah gambar kedua, yaitu contoh gambar dari fungsi identitas fx sama dengan x, yang berupa garis dengan kemiringan 1 karena y sama dengan x. Sebarang fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi tambahan, pengurangan, dan perkalian disebut fungsi polinomial. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa f adalah fungsi polinomial jika berbentuk fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah a1 kali x pangkat 0 ditambah a0 dengan koefisien a berupa bilangan real dan n adalah bilangan bulat tak negatif. Jika a pangkat n tidak sama dengan 0, maka n adalah derajat fungsi polinomial tersebut. Khususnya fx sama dengan ax plus b adalah fungsi derajat 1 atau biasa disebut fungsi linear. Dan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah fungsi derajat 2 yang sering disebut fungsi kuadrat. Hasil bagi fungsi-fungsi polinomial disebut fungsi rasional yang berbentuk sebagai berikut. Fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai a1 kali x pangkat 0 ditambah a0 dibagi dengan bm kali x pangkat m ditambah bm min 1 kali x pangkat m min 1 ditambah dan seterusnya sehingga ditambah b1 dikali x pangkat 0 ditambah b0. Daerah asal fungsi rasional terdiri dari bilangan real yang memenuhi syarat bahwa nilai penyebut bukan 0 untuk menghindari hasil tidak terdefinisi. Fungsi aljabar eksplisit adalah fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas melalui 5 operasi, yakni penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contohnya, fx sama dengan 3x pangkat 2 per 5 sama dengan 3 dikali akar 5 dari x kuadrat dan gx sama dengan x plus 2 kali akar x dibagi x pangkat 3 ditambah akar 3 dari x kuadrat min 1. Sekian dari kami, apa ada yang ditanyakan? Baik, dipersilakan Ega Ayu. Baik, saya izin bertanya. Pada slide 6 tadi disebutkan jika sebuah fungsi daerah asal disebutkan maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Nah, itu maksudnya gimana ya? Sama minta tolong berikan contohnya. Baik, bisa langsung saya jawab ya. Terima kasih Eka atas pertanyaannya. Ya, silakan.
Jadi maksudnya itu jika untuk sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan atau tidak dirincikan, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar, sehingga aturan fungsi ada maknanya. Itu tuh termasuk dalam pengertian daerah asal alamiah. Jadi daerah asal alamiah itu sebuah fungsi daerah asal atau tidak, daerah asalnya itu tidak disebutkan atau tidak dirincikan. Maka daerah asalnya itu berupa himpunan bilangan real yang terbesar. Jadi seperti contoh yang sudah ada di slide 6 berikut, yaitu F dari X sama dengan 1 per X dikurangi 3. Sehingga kita tidak melihat daerah asal atau penyebutnya itu dengan tidak boleh adanya pembagian dengan 0. Sehingga X dikurang 3 tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Jadi X sendiri itu memiliki nilai 3. Jadi jadi termasuk dalam daerah asal alamiah, sehingga dapat disimpulkan himpunan X dalam bilangan real sedemikian sehingga X tidak sama dengan 3. Bisa dimengerti? Saya mau tanya lagi, yang buat himpunan bilangan real yang terbesar itu yang seperti apa? Yang himpunan bilangan real yang terbesar itu ya nilainya itu lebih dari 0, yang termasuk dalam bilangan real. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kemudian untuk Alia. Baik, saya akan bertanya pada slide 16. Kenapa semua bilangan negatif harus dikecualikan dari daerah asal F komposisi G untuk menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif? Terima kasih. Izin menjawab. Kenapa menghindari bilangan negatif itu karena tidak ada bilangan yang jika dikuadratkan itu maka hasilnya akan negatif. Jadi misalnya akar min 4. Misalnya nih akar min 4. Akar min 4 itu kan nggak ada hasilnya yang sama nilainya untuk menghasilkan akar min 4. Kecuali min 4 itu kan ada 2 dikali min 2. Tapi kalau akar min 4 kan nggak ada hasilnya. Nah, akar dari bilangan negatif itu tuh disebut bilangan imajiner atau bilangan yang tidak nyata. Jadi kita harus menghindari bilangan akar kuadrat dari bilangan negatif. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, kemudian dipersilakan Afni. Ya, izin bertanya mengenai slide 14. Boleh minta tolong dibukakan? Itu pada poin kelima, daerah asalnya min 1 sama Kak Hingga. Mengapa kok bisa begitu? Karena tadi daerah asalnya kan memuat himpunan bagian yang min 1,3. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kalau sepemahaman saya untuk perpangkatan ini ya, kita masukkan berapapun nilainya, jadi nggak terbatas antara min 1 sampai 3 aja, karena dia perpangkatan kan, dia bukan bentuk akar kan dia, jadi dia itu bisa lebih dari 3 gitu, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nilai X-nya itu bisa sampai sebelum tak hingga ini. Ini tuh maksudnya nilainya antara min 1 sampai sebelum tak hingga. Begitu. Oh, jadi berapapun nilainya, yang penting antara min 1 sama tak hingga itu bisa digunakan dengan rumus tersebut. Iya, karena ini perpangkatan ya, bukan Iya. Ini kan nggak masuk akar begitu. Ya, terima kasih, jawaban bisa diterima. Ya, terima kasih. Selanjutnya
Laila? Saya izin bertanya, di slide 21 tentang fungsi polinom atau fungsi rasional. Nah, itu kan yang hasil bagi fungsi-fungsi polinomial disebut fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan an x pangkat n plus n min 1x n pangkat n1. Nah, itu dapat dari mana ya? Bisa dijelaskan? Baik, izin menjawab ya. Itu untuk fungsi polinomial an dan seterusnya itu merupakan bentuk umum dari polinomial itu sendiri. Dengan an itu dengan a merupakan koefisien dari x itu. Jadi itu sudah bentuk umumnya polinomial gitu. Oh, jadi itu sudah bentuk umumnya ya, nggak bisa diubah-ubah lagi? Ya. Oh ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Alfiatul Hidayah. Baik, saya mohon izin bertanya mengenai slide yang ke-14 tadi yang menentukan daerah asal. Iya, baik. Apa boleh dijelaskan kembali? Karena saya masih kurang paham mengenai kenapa kok kan itu dengan masing-masing daerah asalnya itu -1 dan tak hingga, serta -3 dan 3. Kenapa kok bisa -1 sama 3 itu? Bagaimana menentukan irisannya? Masih belum paham. Terima kasih. Maaf, yang ditanyakan menentukan irisannya atau menentukan masing-masing daerah asalnya ini? Menentukan irisannya itu kok bisa seperti itu? Oke, jadi langsung saya jawab. Misalnya gini ya, saya buat langsung garis bilangan. Nah, daerah asalnya fx itu kan -1 sampai tak hingga. Kemudian daerah asalnya gx itu -3 sampai 3. Oke, di sini deh. -3, ya betul. Ya, bagus semua. Oke, ulang. -1 sampai tak hingga. Terus kemudian yang gx-nya -3 sampai 3. Nah, yang dimaksud irisan itu himpunan yang ada di dalam keduanya. Jadi masuk ke dalam daerah asalnya fx juga masuk ke dalam daerah asalnya gx. Jadi tempatnya nanti di sini. Nah, nanti tempatnya di sini daerah asalnya. Gabungan antara fx sama gx. Makanya kenapa ini daerah asalnya ketemu -1 sampai 3. Mohon maaf, Di sini maksudnya mohon maaf. Oke. Salah ini gambarnya salah ya ini ya. Oke. Iya. Iya Itu ya. -3-nya enggak geser ke kiri dah. Iya, salah gambar, maaf. 1 terus ini gini -3 terus 3. Nah, jadi memuat keduanya di sini. Tempatnya di sini. Apa bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya untuk Yulia. Siapa? Aku? Iya. Yulia. Iya, Yulia. Itu mau tanya, coba yang atas. Ke atas. Yang fungsi. Yang mana? Semua fungsi. Yang paling atas yang ada gambar. Ya, itu. Aku mau tanya, kalau misalnya A, golongannya A ini
itu dipasangkan double ke arah B. Apakah itu disebut dengan fungsi? Soalnya aku lihat ke slide kedua, coba ke slide kedua. Kedua definisi. Nah, itu ada kata-kata dengan himpunan lainnya yang disebut daerah lawan. Jadi aku berasumsi bisa dicabang gitu. Paham apa gimana? Itu yang aku omongin tadi itu termasuk fungsi apa enggak gitu maksudnya. Baik, bisa dipahami pertanyaannya. Baik, saya jawab ya Yulia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, fungsi sendiri itu, atau pemetaan itu, setiap anggota domainnya itu memiliki satu pasangan, hanya memiliki satu pasangan. Jadi, kalau melebihi domainnya itu melebihi dari satu pasangan itu bukan termasuk fungsi. Jadi fungsi itu hanya memiliki satu pasangan domain atau daerah asal itu. Kalau kodomainnya terdapat dua pasangan seperti di gambar satu ini, A dan D itu pasangannya sama dengan himpunan B4 dan B dan C memiliki pasangan himpunan B1. Jadi kalau kodomainnya itu sama-sama memiliki pasangan lebih dari satu itu tidak masalah. Menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oh, berarti intinya yang domain itu nggak boleh cabang 2 kali gitu ya? Iya. Oke, kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Sieva. Terima kasih. Saya mau bertanya untuk slide 14. Nah, ya ini. Itu kan soalnya sama kayak di buku ya, di halaman 36, tapi kenapa itu hasil daerah asalnya berbeda ya? Bisa tolong dijelaskan? Di buku 0 sampai hingga. Iya, seperti itu. Ini termasuknya ini. Oh, sisi. Wes bener-bener rapi kan editan kula kok noto di Google Drive pengumpulan iso gak karu-karuan to. Oh, iya. Gini, maaf ya. Karena tadi yang kembali lagi ke mana ya? Oke, iya. Gini. Oke, jadi ini menurut pendapat
kelompok kami ya, mungkin yang lain nanti bisa ikut membenarkan atau bagaimana. Jadi gini, kalau dari kelompok kami, karena kami tadi mencari irisan, irisan dari daerah asalnya ini sama ini, min 1 itu kan masuk ke dalamnya, masuk ke dalam irisan tersebut. Nah, jadi kami memasukkan min 1 juga ke dalamnya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang sama persis di buku, karena memang kami menghitung sendiri, seperti itu. Mungkin yang lain ada yang bisa membenarkan dari asumsi kami atau mungkin punya pendapat lain, kami persilahkan. Boleh menambahkan nggak? Ya, silahkan. Mungkin itu kenapa kelompok kamu daerah asalnya itu antara min 1 sama 3, karena jika lebih dari 3, contohnya angka 4. Nah, itu kan daerah asalnya GX itu antara min 3 sama 3. Nah, jadi kalau kayak pakai angka 4 itu akar dari 9 dikurangi 16, itu kan akar dari negatif, jadi nggak bisa. Jadi menurut saya yang benar ya, menurut kelompok kamu sih, gitu. Oh, baik-baik. Bisa dipahami. Berarti yang benar itu yang di PPT ini ya? Nggak tahu juga ya, nanti tanyakan. Menurut saya. Ya, kalau menurut kami seperti itu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Saya minta bantuan ke Pak Danar, nanti bisa diperjelaskan lagi tentang ini. Begitu. Oke, terima kasih. Oh, tapi saya mau tanya satu hal lagi yang slide 16. Nah, itu bisa tolong dijelaskan cara mencari daerah asalnya itu kok bisa nemu 0 sampai 3, union 3 sampai Taingga itu gimana? Oke, baik. Saya jawab. Karena di sini enggak kelihatan. Oke. Karena di sini kan ada pengecualian, menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif. Jadi nilai X-nya itu tidak boleh negatif. Makanya kita menggunakan batasan 0 sampai gambar dulu. Menggunakan batasan 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk menghindari pengecualian, kita harus mengecualikan X dari daerah asal ini karena nanti bisa menyebabkan 0. Jadi nanti 3 itu kan nggak boleh. 3 itu nanti nggak boleh. 3 nanti bisa sampai tak hingga. Nah, ini tadi kan dari 0 sampai tak hingga, terus kemudian ada lebih dari 3 sampai tak hingga. Maksudnya sampai sebelum tak hingga ya ini. Nah, ini nanti dia itu akan jadi gabungan. Yang pertama dari 0 sampai 3 dan atau gabungan 3 sampai tak hingga. Nilai X-nya hanya meliputi itu saja. Bisa paham. Makasih. Ya. Baik, selanjutnya Maidinda. Saya mau tanya yang slide 14 sama slide 16. Kalau yang di slide 14 itu kan namanya daerah asal itu kan pakai irisan ya. Terus ini kan yang operasi. Terus yang 16 itu ya yang komposisi kan, dia pakai gabungan itu memang begitu harus. Pakai kalau yang operasi pakai irisan, kalau yang komposisi pakai gabungan. Baik, izin menjawab. Sebenarnya tidak harus yang ini harus pakai irisan saja, terus yang satunya harus pakai gabungan saja, itu enggak. Jadi tergantung nanti nilai X-nya itu seperti apa. Dia itu nilai X-nya itu nanti bisa masuk ke irisan atau masuk ke gabungan. Jadi tergantung nilai X. Cara lihatnya kalau bisa masuk ke irisan sama gabungan itu gimana? Gini, tak jelaskan lagi yang ini, yang gabungan ya.
Ya, tadi kan aku bilang dia ada 2 batasan. 1 sampai A-, 3 sampai min-3. Nah, mencari daerah asal dari fx sama gx itu kan harus yang masuk ke dalam keduanya. Berarti kan harus ada di daerah asalnya fx, juga harus ada di daerah asalnya gx. Nah, berarti kan ada di antara sini. Nah, di antara keduanya ini, dia itu termasuk irisan. Sebelumnya dasar dari atau maksud dari irisan sama gabungan sudah mengerti? Iya, tahu. Ya, nah itu tadi, karena nilai X-nya ada di dalam keduanya ini, makanya dia termasuk ke dalam irisan sama termasuk dalam irisan, begitu. Kemudian kalau di gabungan, itu kan karena menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif, berarti dia di 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian yang kedua itu mengecualikan nilai X. Berarti kan, nilai X sama dengan 3 maksudnya. Kecuali 3. Di sini ada batasan antara keduanya. Oke. Di sini ada batasannya. Otomatis kita harus buat kayak gimana ya, dua kubu gitu loh. Yang satunya cuma 0 sampai 3. Sebelum 3 di sini maksudnya. Jadi cuma di sini. Dan yang kedua ada setelah 3 sampai sebelum tak hingga. Makanya mereka berdua ini beririsan. Karena dibatasi oleh 3 ini tadi. 3 tidak termasuk. Begitu. Apa bisa dipahami? Iya, ya paham. Makasih. Ya, baik. Selanjutnya, Fatimah. Permisi, mau tanya. Kan kalau slide 16 kan F komposisi G. Gimana kalau mencari, misalnya F komposisi G-nya itu diketahui, sama fungsi Gx-nya diketahui. Gimana cara mencari Fx-nya? Terima kasih. Apa paham pertanyaan saya? Maksudnya? Kan kalau di contoh soal kan Fx-nya kan diketahui sama Gx-nya kan diketahui. Itu kan mencari F komposisi G. Misalnya G-nya diketahui, F komposisi G-nya diketahui. Itu untuk mencari Fx-nya itu bagaimana? Apa-apa? Yang diketahui, F komposisi Gx diketahui, Gx diketahui, yang ditanyakan Fx-nya. Begitu? Iya. Itu bagaimana caranya? Oke, karena kelompok kami masih mencari contoh soal, bisa ditunggu dulu. Sama mau tanya yang slide 14 itu yang kolom ketiga kayak sepertinya. Itu kan kurungnya kan kurung tegak. Yang kolom keempat, yang pembagian itu kan kurungnya kan tegak, min 1.
sama koma 3. 3-nya itu kan kurung biasa kan, tidak ada sama dengannya. Itu bagaimana irisannya? Kenapa pakai menggunakan kurung yang tidak ada, yang nantinya tidak ada sama dengannya? Iya, saya sambil menunggu. Paham, nggak jadi itu aja deh yang nomor 16. Yang PPT slide 16 saja. Paham? Maaf. Ya, nggak apa-apa. Mohon ditunggu ya, kami masih membuat soalnya. Bisa selanjutnya Bima. Saya mau tanya yang di slide 15. Jangan ada Mbak. Anas lem. Mulai Mbak Fitri kayak itu tak orang yang bupati. Sore apa awan? Awan? Sore apa awan? Jam 3 berarti? Nah iya berarti sore apa awan? Iya Bima, kenapa? Oh no. Ya jam 12 wes. Kemarin jam wes. belum saya unmute. Ulang ya, maaf ya. Nanti F komposisi dari G komposisi H apakah sama dengan F komposisi G baru dikomposisi dengan H? Soalnya tadi di sini G komposisi H juga sama dengan F komposisi dari H. Boleh membantu mungkin? Menurut saya itu sama. Tapi kurang tahu lagi. Yuk, coba pakai contoh soal. Kalau menurut saya itu sama aja, tapi Jangan pakai contoh soal. Maksudnya kalau contoh soal mungkin kebetulan itu nilainya kan, kalau contoh soal itu gimana ya? Kan angka gitu. Nggak berlaku untuk semua. Pakai penjelasan aja biasa. Oke, berarti maksudnya F komposisi, terus di dalam kurung ada G komposisi H, sama di dalam kurung F komposisi G, terus di komposisi H, gitu. Kalau urutannya sama, urutannya kan ini sama, F, G, terus H. Meskipun kurungnya di depan atau di belakang. Jadi itu nanti hasilnya akan sama. Oh. Bagaimana, bisa dipahami? Ya. Nah. Kemudian ada ini, silahkan Faik. Oke, terima kasih. Bisa ditunjukkan slide 14. Nah, tadi kamu itu kan menjelaskan berkali-kali bahwasannya untuk mencari daerah asal itu dengan cara irisan gitu loh. Nah, irisan dari daerah asal fx dan juga gx.
Nah, sedangkan pada kolom 1 sampai dengan 4 itu juga F dan G. Nah, dan mengapa juga F plus G, F min G, sama F kali G itu daerah asalnya sama, sedangkan untuk F per Gx itu tidak sama. Bisa berikan contoh, alasan, ataupun buktinya? Boleh membantu? Oh, tidak. Kalau mungkin contoh, ini sudah jadi contoh ya. Alasannya saja. Ini yang ini kan yang ditanyakan. Atau yang mana? Yang ini apa ini? Yang keempat mungkin itu kenapa yang tiga itu pakai kenapa kurungan. kan itu kamu menjelaskan berkali-kali bahwasanya itu irisan dari daerah asal F dan juga G. Kan pada kolom, dan itu semua kolom, kolom 1 sampai dengan 4 itu juga berkaitan dengan F dan G. Mengapa pada F plus G, F min G, sama F kali G itu sama daerah asalnya, sedangkan untuk F per G itu tidak sama? Perbedaannya ada di kurung ini ya. Jadi ini nanti nilai X-nya itu hanya min 1, 0, 1, 2. Kenapa kok 3 nggak ikut? Kalau kita masukkan nilai 3 ke dalam X ini, itu nanti hasilnya akan akar 4 dari 4 per akar 9 dikurangi 9. Itu kan nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk menghindari pembagian 0, karena kalau pembagian 0 itu kan nanti gimana? Tak hingga kan? Jadi nggak bisa dikatakan ada hasilnya gitu. Nggak ada hasilnya lah, bisa dibilang gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian Kristi, silakan. Mau tanya yang slide 21. Nah, itu kan fungsi aljabar eksplisit, fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan identitas. Cara memperolehnya itu gimana? Jelaskan beserta contohnya. Permisi, Adila mau tidak perlu nyari contoh soal yang lain, pakai contoh soal yang itu aja. Apa boleh? Gini, tadi slide berapa? 16. Yang tadi tuh tidak usah nyari contoh soal yang lain, pakai contoh soal ini apa bisa? Gini, karena ini tadi kan ada pembagian yang ini ya. Ini aku pakai contoh soal yang menurut kita mudah gitu. Ini kan agak ini pembagiannya. Udah ketemu kok. Oh, okay. Mungkin sebentar ya. Kita Oke, langsung. Oke, untuk contoh